Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ade Iqbal, nomor BP 1911521025. Saya dari kelas PSDA 02. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai program pencarian array dengan metode sekuensial. Nah, langsung saja kita lihat bagaimana demonstrasi program yang menjalan. Yang pertama, kita lakukan input data ke listbox 1 sebanyak 11 buah. Saat data yang kita masukkan sudah 11 buah, maka misalnya akan ditampilkan show message yang menyatakan bahwa array sudah penuh. Dan setelah itu mari kita lakukan pencarian. Saat data yang kita cari tidak ada di listbox 1, maka akan tampil sebuah show message yang mengatakan bahwa data yang dicari tidak ditemukan. Coba cari data yang lain. Nah, beginilah jalannya program pencarian array dengan metode sekuensial. Selanjutnya mari kita lihat codingan dari programnya. Untuk di bagian deklarasi global, saya menggunakan 3 buah array yang bernama data, carian, dan indeks yang ukuran data masing-masingnya itu 11. Lalu saya mendeklarasikan 4 buah variabel, yaitu A, X, Y, dan cari, dan sebuah variabel yang saya set nilainya itu false, yang nantinya ini berguna agar program itu melakukan pencarian. Soalnya kita lihat di codingan input. Di codingan input yang kita lakukan yang pertama itu kita inisialisasikan sebuah array bernama data dengan indeks A dari string menuju integer di edit 1. Setelah itu kita buat pengkondisian di mana jika nilai A atau indeks tadi kecil sama dari 10, maka akan dilakukan perintah untuk menampilkan data. Dan saat terakhir yaitu nilai A sama dengan 10, dia akan menampilkan data di indeks 10, dan setelah itu nilai indeks bertambah menjadi 11, sehingga syarat ini tidak berlaku lagi dan pengkondisian ini akan dihentikan. Lalu akan dilanjutkan ke bawah, yaitu akan dilakukan perintah untuk menampilkan pesan bahwa array sudah penuh. Nah, untuk bagian codingan pencarian, yaitu yang pertama kita lakukan inisialisasi terlebih dahulu, yaitu cari sama dengan string menuju integer di edit 2. Setelah itu kita lakukan perulangan untuk yang nantinya akan melakukan pengecekan mulai dari indeks 0 hingga i kecil dari A dan i++. Misalnya kita buat pengkondisian di mana jika array data dengan indeks i itu sama nilainya dengan yang kita cari di edit 2, maka array carian dengan indeks x nilainya itu akan sama dengan yang kita cari, dan array indeks dengan indeks x akan kita masukkan nilainya sama dengan indeks variabel i. Lalu setelah itu kita set nilai ketemu tadi menjadi true dan x++. Setelah itu kita lakukan pengkondisian yang kedua, di mana apabila variabel ketemu tadi nilainya itu sama dengan true, maka dilakukan perintah untuk menampilkan data. Itu di listbox 2 kita menampilkan data arraynya, dan di listbox 3 kita menampilkan data yang kita cari. Namun jika nilai ketemu tadi tidak sama dengan true, maka akan dilakukan perintah untuk menampilkan show message yang mengatakan bahwasanya data tidak ditemukan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai program pencarian array dengan metode sekuensial. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin membagikan beberapa tips kepada teman-teman semua bagaimana cara agar belajar ngoding menjadi lebih mudah. Yang pertama, tentunya teman-teman harus memahami konsep dan logika dari dasar pemrograman. Yang kedua, teman-teman harus sering-sering berlatih agar teman-teman semakin terbiasa dan semakin paham apa yang teman-teman pelajari. Yang ketiga, sering-seringlah ikut forum diskusi, baik itu di komunitas pemrograman atau bertanya kepada teman-teman yang lebih ahli. Dan yang tak kalah pentingnya,
Teman-teman harus mencari situasi dan tempat yang nyaman untuk belajar sehingga teman-teman tidak cepat bosan. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.